Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dalam 3 minggu terakhir ini yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi E-commerce berbasis Android pada Tokopedia Fashion. Nah, di sini kami akan memaparkan tugas atau peran masing-masing anggota. Tanpa berlama-lama, berikut progres dan demonstrasi sistem dari aplikasi Tokopedia Fashion yang kami selesaikan. Saya Eri Gunawan dengan NIM 2301826 dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil proyek kami dalam 3 minggu terakhir. Nah, saya ingin menunjukkan bagian web admin pada toko Lila Fashion. Baik, langsung saja ke tampilannya. Sebelum itu, web admin ini berfungsi sebagai otak dari ekosistem Lila Fashion untuk mengelola dan memantau seluruh aktivitas bisnis. Berikut adalah kegunaan dari menu-menu utama yang telah berhasil kami bangun. Nah, yang pertama ada menu dashboard. Halaman ini menyajikan ringkasan statistik performa toko secara real time seperti grafik distribusi produk, tren penjualan mingguan, total pendapatan hingga jumlah pesanan yang masuk. Selanjutnya kita masuk ke menu kategori. Nah, menu kategori ini digunakan oleh admin untuk mengelompokkan jenis produk seperti pakaian pria, wanita, atau anak-anak guna mempermudah pelanggan saat mencari barang di aplikasi Android. Selanjutnya kita masuk di menu pesanan. Nah, di menu pesanan ini admin dapat memantau setiap transaksi yang masuk secara berkala, memeriksa status pembayaran pelanggan serta memperbarui status pengiriman barang. Baik, next kita masuk ke menu pengguna atau user. Nah, menu pengguna berfungsi untuk mengelola hak akses sistem baik data akun pelanggan yang mendaftar melalui aplikasi mobile maupun data akun internal tim pengelola toko. Selanjutnya ada daftar produk. Nah, menu daftar produk adalah inti dari manajemen inventaris. Di sini admin dapat menambah produk fashion baru, mengunggah foto, menetapkan harga, serta memperbarui jumlah stok yang tersedia di gudang. Nah, terakhir nih ada bagian menu ulasan dan rating. Nah, menu ini berfungsi untuk menampung feedback dan evaluasi langsung dari pembeli sehingga pihak Lila Fashion dapat menjaga kualitas pelayanan mereka. Saya Hendy Yustika Nasution dengan NIM 2301815. Di sini saya akan menjelaskan alur tugas yang saya kerjakan selama 3 minggu kebelakangan ini. Nah, di sini saya mengerjakan mulai dari halaman login, register sampai fitur ekspedisi. Nah, di sini saya sedang berada di halaman login. Nah, jika si pengguna belum mempunyai akun, maka bisa mengklik di daftar di sini, kemudian masuk di halaman registernya. Pengguna baru dapat melengkapi data-data personalnya seperti nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kemudian mengklik buat akunnya. Nah, karena saya sudah mempunyai akun, maka saya bisa langsung masuk saja. Nah, setelah login, pengguna masuk ke halaman homepage-nya. Di sini ada beberapa kategori produk. Si pengguna bisa memilih produknya, seperti saya memilih kategori produk wanita. Kemudian saya memilih salah satu kemeja di sini. Nah, pengguna bisa memilih ukurannya. Saya memilih ukuran M, langsung beli. Nah, di sini si pengguna bisa memilih ekspedisinya. Di sini ada tersedia beberapa ekspedisi. Nah, di sini saya memilih ekspedisi JNRX. Kemudian tarif ongkos kirim dan estimasi hari akan muncul secara real time dan akurat berdasarkan alamat tujuan pengiriman yang sudah diinput oleh pengguna. Setelah kurir dipilih, data biaya ini akan diteruskan ke sistem transaksi yang dipilih.
Baik, saya Binati Siregar dengan NIM 2301883. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya selama 3 minggu terakhir ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem transaksi atau metode pembayaran dan pesanan saya. Setelah pengguna memilih ekspedisi yang telah diinginkan, maka pengguna boleh menambahkan pesan untuk penjual. Misalnya, nah, setelah itu masuk ke tahap memilih metode pembayaran. Di sini kami memilih metode pembayaran Mitrans. Ketika pengguna menekan tombol bayar sekarang, aplikasi akan langsung memuat gerbang pembayaran digital Mitrans secara real time. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti Dana, GoPay maupun virtual akun bank. Nah, begitu transaksi berhasil diproses, langsung ke halaman pesanan saya. Di sini ada pengguna dapat memantau posisi pesanannya secara transparan, mulai dari tahap dikemas seperti yang terlihat pada layar, status dikirim, hingga pesanan selesai. Nah, jika pesanan sudah dikemas, maka admin akan melakukan konfirmasi pesanan tersebut untuk dikirim ke alamat tujuan. Otomatis, status pesanan akan berubah menjadi status dikirim. Nah, jika pesanan sudah diterima oleh pengguna, maka pengguna tersebut dapat menekan tombol selesai. Dan status pesanan akan beralih ke status selesai. Di sini, pengguna dapat memberikan penilaian pada produk yang dipesan. Di bagian beri penilaian, pengguna dapat memberikan rating bintang untuk produk yang diterima dan dapat juga menuliskan ulasannya. Setelah itu, pengguna dapat mengirim penilaiannya. Baik, perkenalkan nama saya Habibika Aulia dengan NIM 23018008. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan peran individu saya di kelompok, yang dimana di sini saya mengimplementasikan dari desain ke front end dari aplikasi kami. Nah, di sini ada saya mengimplementasikan di bagian akun, yang dimana di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu akan saya jelaskan tentang profil saya. Nah, yang dimana profil saya ini ada fitur edit, yang dimana fitur edit ini hanya bisa mengganti nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Kalau email itu sudah tertera di saat akun login. Nah, selanjutnya itu ada diganti password, yang dimana di sini berguna untuk mengganti password dari akun untuk login pengguna untuk login di aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada alamat, yang dimana di sini pengguna akan menuliskan alamat untuk pesanan yang akan dituju. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya aplikasi ini bisa menambahkan alamat baru. Nah, di sini ada untuk contoh kantor ataupun rumah. Selanjutnya ada alamat validnya dan nomor HP. Nah, selanjutnya di sini ada fitur pesanan saya. Di sini ada beberapa status, yaitu dikemas, dikirim, dan selesai. Nah, di sini saya menambahkan fitur lacak. Nah, di sini fitur lacak sendiri menampilkan peta, yang dimana peta tersebut menggambarkan sudah sampai di mana pesanan yang kita beli. Nah, di sini ada beberapa status pengiriman, pesanan berhasil dibuat, alamat pengiriman, dan dikemas. Nah, mungkin untuk lacak pesanan ada 3 status tersebut. Nah, selanjutnya itu ada di riwayat pesanan. Nah, jika pengguna sudah menerima pesanan atau menerima barang yang sudah dibeli, akun menampilkan riwayat pesanan, yang dimana nanti pengguna akan memberi penilaian terhadap barang tersebut, apakah baik, buruk, atau jeleknya. Nah, selanjutnya itu ada fitur pusat bantuan, yang dimana di sini mungkin dari pengguna masih belum paham
untuk menjalankan aplikasi atau masih bingung untuk menanyakan pesanannya sudah sampai mana, di sini ada FAQ, ada beberapa pertanyaan, yaitu berapa lama waktu pengiriman, bagaimana cara melacak pesanan, apakah bisa melakukan pengembalian. Selanjutnya itu ada metode pembayaran apa aja yang tersedia di platform aplikasi kami ini. Nah, jika pengguna masih bingung untuk menanyakan pesanannya sampai mana, pengguna bisa mengirim via chat dari admin yang udah tersedia di sini di FAQ, dan bisa juga melewati email. Nah, mungkin ini beberapa fitur gambar pengiriman pembayaran produk atau akun di pusat bantuan. Saya Taufik Ramadan dengan NIM 2301833. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil tugas saya selama 3 minggu terakhir, yang dimana saya berfokus pada manajemen database, pembuatan REST API, serta integrasi komponen pihak ketiga seperti Mitrans dan Raja Ongkir. Poin pertama yang saya kerjakan adalah menjembatani komunikasi data antara back-end dan front-end. Nah, ini mana dapat kita lihat pada layar di dalam berkas file api.php pada proyek Lila Backend. Nah, saya telah merancang jalur routing API utama untuk mengelola data produk dan transaksi. Seperti pada layar. Nah, di sini jalur gerbang API ini kemudian dipanggil secara dinamis oleh aplikasi mobile Flutter melalui berkas API service.dat. Nah, di mana di dalam folder lib dengan mengonfigurasi base URL server lokal kita. Nah, melalui arsitektur REST API ini dapat data pakaian serta data produk lainnya yang diinput di web admin bisa muncul secara real time di HP pengguna. Selanjutnya, poin krusial berikutnya adalah integrasi komponen pihak ketiga, yaitu Raja Ongkir untuk ekspedisi dan Mitrans untuk gerbang pembayaran digital. Nah, di dalam file order controller.php, nah yang berada di folder backend ini, saya membangun fungsi logika untuk menangkap hitungan ongkos kirim dari API Raja Ongkir yang sebelumnya. Selain itu, saya mengonfigurasi server key sandbox Mitrans pada baris kode ini. Nah, logika di fungsi store ini bertugas untuk mengamankan data total belanja, lalu berkomunikasi langsung dengan server Mitrans untuk menghasilkan snap token pembayaran yang nantinya akan dimuat menjadi tampilan web view di HP Android pelanggan. Berikut adalah tampilan file dari kode order controller PHP untuk integrasi Mitrans dan Raja Ongkir. Baik, untuk sebagai visualisasi akhir dari pengujian aplikasi kami yang telah diintegrasikan, dapat dilihat dampak langsung pada panel web admin ini, yang dimana kita mulai dari halaman dashboard utama. Di sini kita bisa melihat ringkasan performa toko seperti grafik, distribusi produk per kategori, serta status pesanan. Dan lalu jika kita geser ke bawah, data inventaris dan penjualan sudah terpetakan secara otomatis, di mana saat ini sistem mencatat 5 total pengguna terdaftar, lalu 21 produk di katalog, lalu 7 pesanan, dan nilai akumulasi toko pendapatan bersih toko sebesar
510.000. Lalu selanjutnya di sini saya membuka menu pesanan yang dimana berada pada navigasi sebelah kiri ini. Nah, pada tabel ini baik, selanjutnya saya akan membuka menu pesanan yang berada di bar navigasi sebelah kiri ini. Nah, pada tabel daftar pesanan ini kita bisa melihat bukti nyata keberhasilan alur transaksi pembayaran otomatis menggunakan WeTrans. Nah, yang diselesaikan oleh pengguna sebelumnya di aplikasi mobile. Nah, jadi ketika pelanggan melakukan transaksi, base data secara otomatis langsung memperbarui halaman ini secara real time. Nah, jadi data pesanan baru akan langsung masuk ke baris paling atas. Nah, memicu perubahan status pembayaran dari mulai pending menjadi komplit atau SIPED. Nah, secara otomatis setelah diverifikasi oleh sistem dengan nilai total harga yang akurat. Lalu yang terakhir di sini ada menu ulasan dan rating, yang dimana sebelumnya pengguna telah melakukan ulasan pada produk yang telah dipesan sebelumnya. Dapat kita lihat dari layar ini, seperti yang bisa kita saksikan, komentar ulasan dari akun pelanggan yang bernama Eri untuk produk kemeja. Untuk produk kemeja salur wanita rompi menyatu dengan rating 5 dan teks komentar bagus banget. Nah, langsung terekam masuk ke dalam database server Laravel secara instan. Nah, jadi integrasi otomatis dari ujung ke ujung ini membuktikan bahwa seluruh arsitektur dari data dan REST API yang dibangun selama 3 minggu terakhir telah berfungsi. Sekian hasil dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.